Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiarsi, mahasiswa bimbingan dan konseling dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai hakikat manusia menurut teori psikoanalisa. Langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama di sini hakikat manusia menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoanalisis dilahirkan di Monrovia pada tanggal 16 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Beliau juga dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Nah, teori hakikat manusia menurut Sigmund Freud adalah hakikat manusia terbentuk dari kepribadian. Kepribadian ini adalah semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi serta menyelesaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Corak perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada diri seseorang. Nah, perkembangan kepribadian tersebut juga bersifat dinamis, artinya selama individu masih bertambah pengetahuannya dan mau belajar serta menambah pengalaman dan keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya. Kepribadian di sini adalah ciri karakteristik, gaya atau sifat-sifat yang memang khas dikaitkan dengan diri kita. Dapat dikatakan juga bahwa kepribadian itu bersumber dari bentuk-bentukan yang kita terima dari lingkungan. Misalnya, bentuk dari keluarga pada masa kecil dan juga bawaan yang dibawa sejak lahir. Jadi, yang disebut kepribadian itu sebetulnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan dan juga yang bersifat fisik. Selanjutnya, di sini ada struktur kepribadian menurut psikoanalisa. Nah, dalam teorinya Sigmund Freud, teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari ID, ego, dan superego. ID di sini adalah komponen kepribadian yang berisi impuls, agresif, dan libidinal. Merupakan bagian tertua dari aparatur mental sekaligus merupakan komponen yang terpenting sepanjang hidup. Nah, ID merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan berisikan semua potensi bawaan termasuk naluri-naluri yang umumnya kita tidak sadari. ID bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Nah, di sini dimaksudkan ID adalah di dalam ID terdapat dorongan-dorongan naluriah yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Untuk memuaskan dorongan-dorongan ini, ID menggunakan dua mekanisme, tindakan refleks dan proses primer. Ciri-ciri orang yang bersifat ID adalah dia ingin lebih kesenangan daripada melihat resiko dari kesenangannya tersebut. Nah, di sini ada dua mekanisme tindakan yang itu refleks dan primer. Dorongan naluriah dibedakan menjadi dua, yaitu naluri hidup libido dan naluri mati thanatos. Selanjutnya ada ego. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur dan mengendalikan serta mengontrol jalannya ID, superego dan dunia luar. Nah, di sini fungsinya ego membantu ID memenuhi semua dorongan-dorongannya secara nyata dan bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun. Ego tidak hanya membantu ID dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditekankan oleh lingkungan sosial. Selanjutnya ada superego. Superego di sini adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik, buruk, benar, boleh, tidak, sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Nah, superego ini merupakan aspek kepribadian yang berisikan nilai-nilai atau kode moral masyarakat yang diinternalisasi oleh anak melalui pendidikan orang tua. Manusia yang mengikuti arahan superegonya cenderung bisa menyesuaikan dirinya dengan baik, namun mungkin menderita karena banyak dorongan kesenangan yang tidak terpuaskan. Sebaliknya, manusia yang kurang mendengarkan superegonya cenderung bisa memuaskan dorongannya, tetapi seringkali ditanggapi rasa bersalah, malu, dan cemas. Superego berfungsi membatasi dorongan-dorongan ID mengendalikan ego agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode moral atau norma masyarakat. Selanjutnya, ada pribadi yang sehat dan tidak sehat menurut psikoanalisa. Nah, yang pertama, pribadi yang sehat. Di sini menurut teori psikoanalisis, pribadi yang sehat adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara ID, ego, dan superego. Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis itu adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara ID dan superego. Nah, maksudnya sini sehingga
dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan, ego bertindak secara rasional dan bukan secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat di sini menurut psikanalisis adalah sebagai berikut. Ada ego bersifat secara realistis. Kedua, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif dan mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Nah, itu adalah pribadi yang sehat. Pribadi yang bermasalah. Di sini seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara ID, ego, dan superego. Nah, di sini maksudnya adalah terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan yang akan masa datang, memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan diri juga tidak berfungsi secara efektif. Nah, di sini pribadi yang sehat. Jadi intinya pribadi yang sehat itu adalah pribadi yang mampu menyelaraskan atau menyeimbangi semua antara ID, ego dan superego. Sedangkan pribadi yang bermasalah di sini seseorang yang tidak bisa menyeimbanginya atau terjadi ketidaksinambungan antara ID, ego dan superegonya. Nah, di sini ada gambar mengenai hubungan antara ID, ego, dan superego pada 3 individu. Yang pertama itu ada individu yang mencari kesenangan yang didominasi oleh ID. Yang kedua itu ada individu yang merasa bersalah dan merasa inferior yang didominasi oleh superego. Dan ketiga, individu yang sehat secara psikologis yang didominasi oleh ego. Di sini penjelasannya adalah jika ID yang mendominasi, maka seseorang akan selalu mencari kesenangan tanpa melihat resiko yang terjadi setelahnya. Nah, jika superego yang mendominasi, maka individu akan banyak merasa bersalah, gak enakan, merasa cemas, dan lain-lain. Nah, sedangkan individu yang sehat adalah yang bisa mengimbangi antara ID dan superego dengan ego yang sedikit lebih menonjol. Nah, jadi pribadi yang sehat itu dia mampu menyeimbangi dan menyelaraskan semua antara ID, ego, dan superegonya. Selanjutnya di sini ada hakikat konseling menurut psikoanalisa. Di sini ada pengertian psikoanalisa. Psikoanalisa yaitu tentang ketidaksadaran atau unconscious yang merupakan sumber energi terpenting dari perilaku manusia. Nah, dalam teori Sigmund Freud itu ada beberapa diantaranya menjelaskan atau yang berkaitan dengan konseling psikoanalisa yaitu ada topografi, struktural, genetik, dan dinamika. Nah, dari keempat teori tersebut nantinya memiliki keterkaitan dengan konseling perspektif psikoanalisis. Nah, pendekatan psikoanalisis sendiri menekankan pada pentingnya riwayat hidup klien, perkembangan psikoseksualnya, pengaruh dari impuls genetik insting, energi hidup libido, pengaruh dari pengalaman diri kepada kepribadian individu, serta irasionalitas dan sumber-sumber tak sadar dari tingkah laku manusia. Nah, di sini menurut Freud yang tidak disadari merupakan bagian terbesar dari kepribadian dan mempunyai pengaruh yang kuat pada tingkah laku individu. Selanjutnya di sini ada tujuan dari konseling psikoanalisa. Nah, dalam pandangan psikoanalisa, tujuan konseling yaitu agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat. Nah, ego strength. Konseling akan menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara ID dan superego. Adapun tujuan lainnya terdapat 3 hal, yaitu bebas dari impuls, memperkuat realitas atas dasar ego, mengganti superego sebagai realitas kemanusiaan dan bukan sebagai hukuman standar pribadi. Nah, dari tujuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling dalam psikoanalisa lebih kepada proses reduksi terhadap ego dari yang sebelumnya terus tunduk pada impuls-impuls atau hukum kode moralnya menjadi lebih realistik dan lebih rasional. Selanjutnya ada perspektif psikoanalisa dan hubungannya dengan konseling. Nah, di sini ada menurut Proska dalam Latipun 2005 bahwasanya konseling dalam psikoanalisa terdapat 2 bagian, yaitu hubungan antara konseli si klien dengan konselor. Nah, kedua hubungan tersebut berupa melakukan aliansi atau working alliance dan transferensi. Kedua bentuk hubungan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada aliansi. Aliansi merupakan prakondisi untuk terjadinya keberhasilan konseling. Sejak sikap rasional ini diberikan kepada konseli untuk percaya dan bekerja sama dengan konselor. Jadi, konselor yang berhasil membangun hubungan aliansi dengan konseli dimungkinkan akan lebih berhasil dalam proses selanjutnya. Melakukan sebuah aliansi merupakan sikap konseli kepada konselor yang relatif rasional
realistik, dan tidak neurotis. Aliansi ini terjadi pada awal hubungan antara konselor dengan konseli. Sedangkan di sini ada transferensi. Transferensi merupakan pengalihan pengalaman konseli di masa lalu terhadap orang-orang yang mempengaruhi dirinya yang ditunjukkan kepada konselor. Nah, dalam psikoanalisis, transferensi merupakan bagian dari hubungan yang sangat penting untuk dianalisis. Transferensi sebagai upaya analisis konselor untuk membantu konseli agar bisa membedakan antara khayalan dan realitas tentang orang-orang yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, transferensi ini membutuhkan konseli dalam mencapai pemahaman tentang bagaimana dirinya salah dalam menerima, menginterpretasikan dan merespon pengalamannya pada saat ini dalam kaitannya dengan masa lalunya. Konselor perlu untuk mengembangkan hubungan hangat dengan konseli dan perhatian sepenuhnya kepada konseli dengan tujuan untuk terus menjaga kepercayaan konseli kepada konselor. Nah, dalam hal ini, konselor menunjukkan keadaan yang Hitler, yaitu kejujuran tanpa sandiwara yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada dirinya tanpa adanya sikap yang defensif atau mencoba menutupi. Selanjutnya, yang terakhir ada teknik konseling psikoanalisa. Di sini ada 3 teknik konselingnya. Yang pertama ada asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis transferensi. Yang pertama ada asosiasi bebas. Di sini maksudnya yaitu teknik yang memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas di benaknya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Konseli melepaskan perasaannya melalui proses katarsis sehingga dia dapat melepaskan segenap perasaan yang mengekangnya. Asosiasi bebas ini untuk memudahkan pemahaman konselor terhadap dinamika psikologis yang terjadi pada diri konseli, sehingga dapat membimbing konseli untuk menyadari pengalaman-pengalaman ketidaksadarannya. Yang kedua ada analisis mimpi. Teknik ini merupakan teknik di mana konseli mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor. Karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan akan dorongan, keinginan yang tidak disadari seringkali akan direpresi dan termanifest ke dalam mimpi. Interpretasi mimpi ini dimaksudkan untuk mengajak konseli menafsirkan makna-makna yang tersirat dalam mimpi yang berhubungan dengan dorongan ketidaksadarannya. Dan yang terakhir ada analisis transferensi. Transferensi adalah respon konseli kepada konselor. Transferensi merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh kepada terapis di saat konseling. Dalam transferensi ini akan muncul perasaan benci, cemas, dan sebagainya yang selama ini ditekan dan diungkapkan kembali dengan sasaran konselor sebagai objeknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teori apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.